Oke, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya perusahaan raksasa bisa ngurusin ribuan karyawan plus semua teknologi yang mereka pakai dalam waktu yang bersamaan? Nah, di balik semua itu, ada sistem digital yang jadi mesin penggeraknya. Yuk kita bedah dua mesin utama ini. Ini dia peta jalan kita. Kita bakal mulai dari konsep dua mesin digital ini, terus kita dalami mesin yang ngurusin teknologi, lihat cara menjaganya biar aman dan efisien, dan terakhir, kita tarik kesimpulan besarnya. Siap? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kelihatannya mustahil banget kan? Ngurusin orang, gaji, laptop, software, data, keamanan, semuanya sekaligus. Jawabannya itu ada di dua sistem inti yang kerja bareng di belakang layar. Oke, ayo kita mulai dari sini. Buat ngejawab pertanyaan tadi, kita perlu pakai metafora ini. Setiap perusahaan modern itu jalan pakai dua mesin digital yang saling nyambung. Satu mesin buat ngurusin manusianya, satu lagi buat teknologinya. Kalau kita paham cara kerja dua mesin ini, kita bakal ngerti denyut nadi perusahaan itu sendiri. Mesin pertama kita namanya Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau SIS-SDM. Gampangnya bayangin aja ini kayak lemari arsip digital super canggih buat semua orang di perusahaan. Sistem ini bukan cuma nyimpan data loh, ini adalah fondasi biar setiap karyawan bisa kerja efisien dan merasa diurusin. Bisa dibilang inilah jantung operasional HR. Nah, yang keren dari SISDM ini adalah kemampuannya ngelola seluruh siklus hidup karyawan. Kita ambil contoh ya, ada karyawan namanya Budi. Dari mulai Budi direkrut, ikut training, datanya diupdate, nerima gaji dan tunjangan, sampai nanti dia pensiun, semuanya dicatat dan diatur sama sistem ini. Prosesnya jadi mulus banget. Di dalam SIS-SDM itu ada dua jenis data utama. Pertama, data personil, kayak nama dan alamat Budi, yang kan jarang banget berubah. Kedua, ada data keuangan, kayak gaji atau bonus Budi, yang bisa aja berubah tiap bulan. Poin pentingnya di sini, sistem ini harus bisa ngelola data yang statis dan dinamis dengan akurasi tinggi. Kenapa? Karena ini nyangkut kesejahteraan karyawan. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyata ini. Kepegawaian itu aplikasi SIS-SDM yang bikin karyawan bisa ngajuin cuti atau perjalanan dinas langsung dari web. Ini contoh sempurna gimana sistem ini nggak cuma nyimpen data, tapi juga mengotomatisasi kerjaan sehari-hari. Jadi tim AR bisa lebih fokus ke hal-hal yang strategis. Dan ini yang sering orang nggak sadar, database SISDM itu isinya lebih dari sekedar data karyawan internal. Sistem ini juga nyimpen info soal pihak luar, kayak agen rekrutmen, universitas, atau bahkan data pemerintah. Ini jadi pusat data SDM yang lengkap banget, ngasih pandangan 360 derajat soal ekosistem talenta perusahaan. Oke, mesin pertama yang ngurusin orang udah kita bahas. Tapi kan orang nggak bisa kerja kalau nggak ada alatnya, ya kan? Nah, sekarang kita pindah ke mesin kedua yang nggak kalah penting. Sistem yang ngelola semua teknologi dan informasi yang jadi tulang punggung pekerjaan mereka. Jadi, apa sih sebenarnya sumber daya informasi itu? Ini bukan cuma soal komputer loh. Ini tuh seluruh ekosistem teknologi. Mulai dari laptop, software, para ahli yang jalanin sistemnya, ruang server, sampai aset yang paling berharga. Ya, database dan informasinya itu sendiri. Ini investasi yang luar biasa besar buat perusahaan. Terus siapa dong yang megang kendali semua ini? Dialah Chief Information Officer atau CIO. Kalau kita balik ke metafora mesin tadi, CIO ini kepala mekaniknya. Tapi tugasnya lebih dari sekedar mastiin semua nyala. CIO itu seorang strategis yang mastiin investasi teknologi perusahaan benar-benar nyambung sama tujuan bisnis. Kutipan ini, nih, bener-bener ngerangkum 3 pilar utama kerjaan seorang CIO. Pertama, jaga data biar akurat, biar keputusan bisnis nggak salah arah. Kedua, bangun benteng pertahanan digital yang kuat. Dan ketiga, lakuin semua itu dengan biaya yang efisien. Nah, menyeimbangkan 3 hal ini di zaman teknologi yang serba cepat, itu tantangan yang luar biasa. Jadi, kita udah punya 2 mesin canggih dan seorang kepala mekanik. Keren, tapi gimana cara ngerawatnya biar gak rusak atau boros? Di bagian ini, kita bakal bahas 2 tantangan terbesar, menjaga keamanan dan mengelola biaya dengan cerdas. Ancaman ke sistem informasi itu kasarnya ada 2 macam. Ada yang disengaja, kayak serangan siber yang sering kita dengar di berita, dan ada yang nggak disengaja, yang seringnya diremehin padahal bisa sama bahayanya. Yuk, kita lihat lebih dekat yang kedua ini.
Ancaman yang nggak disengaja ini bisa datang dari mana aja. Dari kerusakan teknis, bencana alam, sampai yang paling umum dan paling susah dihindari, kesalahan manusia. Siapa coba yang nggak pernah salah input data atau nggak sengaja ngapus file penting? Inilah kenapa perlindungan berlapis itu krusial banget. Terus, gimana perusahaan melindungi diri? Biasanya pakai pendekatan 3 lapis. Pengendalian teknis itu ibarat benteng digitalnya, kayak firewall. Pengendalian formal itu buku peraturannya, SOP-nya gitu. Dan yang terakhir, pengendalian informal. Ini soal manusianya. Lewat training, biar semua orang sadar soal keamanan. Tapi, ngelindungin sistem itu baru setengah perjalanan. Setengahnya lagi adalah ngendaliin biayanya. Strategi pertama, buat hemat biaya itu konsolidasi. Gampangnya ini kayak lagi beres-beres garasi. Daripada punya banyak alat yang nyebar di mana-mana, mending disatuin di satu kotak perkakas yang efisien. Kalau di dunia IT, ini bisa berarti ngegabungin beberapa server jadi satu. Nah, setelah dirapihin, kita lihat lagi. Alatnya kegedean nggak? Ini ibaratnya kayak pindah dari paket truk gede yang boros bensin buat ngantar paket kecil ke pakai motor yang lebih lincah dan hemat. Perusahaan mindahin aplikasi dari komputer raksasa yang mahal ke sistem yang lebih kecil dan efisien. Downsizing itu efektif buat efisiensi. Tapi evolusi berikutnya bukan cuma jadi lebih kecil, tapi jadi lebih pinter. Disinilah smart sizing masuk. Tujuannya adalah pindah ke sistem yang lebih hemat biaya dan pada saat yang sama lebih bertenaga. Ini bukan sekedar hemat, tapi ningkatin nilai. Kayak nuker mobil tua boros sama mobil listrik modern yang perawatannya lebih murah, tapi akselerasinya lebih kencang. Tapi, kadang-kadang langkah paling cerdas itu justru ngakuin kalau kita nggak bisa ngerjain semuanya sendiri. Inilah strategi terakhir. Outsourcing. Daripada pusing jadi ahli di semua bidang, perusahaan bisa sewa spesialis dari luar buat nanganin sebagian urusan IT mereka. Jadi mereka bisa fokus ke bisnis utamanya. Oke, kita udah lihat kedua mesinnya, kepala mekaniknya, plus cara merawatnya. Sekarang, ayo kita satukan semua kepingin puzzle ini buat lihat gambaran besarnya dan apa poin terpenting yang bisa kita bawa pulang. Jadi ada 3 hal penting banget yang harus kita ingat. Pertama, perusahaan modern itu adalah sistem gabungan antara manusia dan teknologi. Nggak bisa dipisahin. Kedua, peran CIO itu super strategis. Dia yang jadi jembatan antara teknologi dan tujuan bisnis. Dan ketiga, keunggulan itu datang dari kemampuan ngelola sistem ini dengan aman dan efisien. Dan sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Kita udah lihat ada mesin yang ngurusin manusia dan ada mesin yang ngurusin data. Kedepannya, saat keduanya makin menyatu, mana yang bakal jadi aset paling fundamental buat sebuah perusahaan? Manusia yang menciptakan nilai atau data yang jadi dasar setiap keputusan? Nah, ini pertanyaan yang bakal ngebentuk masa depan dunia kerja.